Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah menonton video ini. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SMSI dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Imtisana Fauzi dengan NIM C1C03001 yang akan mempresentasikan materi pada hari ini, yaitu dengan judul Sistem Akuntansi Syariah. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai latar belakang dari makalah ini. Jadi, sistem keuangan itu memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu negara. Melalui sistem keuangan, proses pengelolaan, penyaluran, serta pemanfaatan harta dalam berjalan secara teratur dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, dalam perspektif Islam, pengelolaan keuangan ini tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata saja, tetapi juga harus berlandaskan pada nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, kemaslahatan, bagi semua pihak. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah ini hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Baik teman-teman, jadi pada pembahasan ini ada beberapa poin yang nantinya akan saya bahas. Yang pertama itu ada mengenai konsep memelihara harta kekayaan. Yang kedua ada perolehan yang menggunakan harta dalam syariah. Yang ketiga akad kontrak atau transaksi. Yang keempat transaksi yang diharamkan dalam Islam. Yang kelima itu ada riba dan jenis riba. Yang keenam itu ada prinsip sistem keuangan syariah. Dan yang terakhir itu ada jenis instrumen keuangan syariah. Selanjutnya itu mengenai konsep memelihara harta kekayaan. Jadi dalam Islam, harta itu disebut sebagai ma'al. Ma'al itu berarti segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok berupa kekayaan ataupun barang perdagangan, rumah, uang, hewan, atau lain sebagainya yang cenderung ingin dimiliki dan dikuasai dan dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dijadikan indah atau pandangan manusia terciptanya kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Surga Quran Surah Ali Imran ayat 14. Nah, selanjutnya itu ada namanya perolehan dan menggunakan harta dalam syariah. Jadi, ada dua. Yang pertama itu perolehan harta dalam syariah. Jadi, memperoleh harta itu adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah atau mengatur hubungan manusia dengan manusia. Nah, kaidah fikih dan muafalah ini adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan ataupun dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian kaidah fikih ini berlandaskan pada firman Allah dan hadis berikut ini. Dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Dan dia menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi untukmu. Semuanya sebagai rahmat darinya, sungguh dalam hal yang demikian ini benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Quran Surah Al-Jasiyah ayat 13. Kemudian ada penggunaan harta dalam syariah. Jadi sistem ini Islam itu mengatur setiap aspek kehidupan, ekonomi penuh dengan pertimbangan moral. Sebagaimana firman Allah itu dari dan carilah pahala negeri akhirat dan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Untuk materi selanjutnya, ini ada namanya akad, kontrak, ataupun transaksi. Jadi, jenis akad dalam transaksi syariah. Jadi, akad dari segi itu ada tidak adanya kompensasi fikih muamalah membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni akad terbaru dan akad tijarah atau musawadah. Yang pertama itu akad tabaru. Jadi tabaru itu adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba atau nirlaba. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua itu ada namanya akad tijarah. Jadi akad tijarah ini merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuangan dari sisi kepastian hasil yang diperoleh. Akad tijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu natural
uncertainty, quote, dan natural contracts. Nah, untuk materi selanjutnya itu adalah riba dan jenis riba. Jadi, riba ini berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan, yaitu yang berkembang, meningkatkan, dan membesarkan. Imam Syahrezi mendefinisikan riba itu sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariah atau atas penambahan tersebut. Kemudian secara garis besarnya, riba ini dikelompokkan menjadi dua, masing-masing adalah ada namanya riba utang piutang dan riba jual beli. Nah, kelompok pertama ini terbagi lagi menjadi riba qadrah dan riba jahiliyah. Adapun kelompok keduanya, riba jual beli terbagi menjadi dua, yaitu riba fathi dan riba nasiah. Nah, untuk selanjutnya ini adalah prinsip sistem keuangan syariah. Jadi, praktik sistem keuangan syariah ini telah dilakukan sejak zaman kejayaan Islam. Namun, seiring melemahnya sistem khalifah pada akhir abad ke-19, dinasti Ottoman memperkenalkan sistem perbankan berat pada dunia Islam. Perkembangan selanjutnya ini pada akhir 1970-an mulailah berdiri bank yang mengadopsi sistem syariah, kemudian berkembang pesat dan saat ini banyak negara telah melakukan kegiatan pandangan dan bisnis. Kemudian, filosofi sistem keuangan ini adalah bebas bunga ataupun larangan riba. Tidak hanya melihat interaksi antar faktor produksi dan perilaku ekonomi seperti yang dikenal pada sistem keuangan konvensional, melainkan juga harus menyeimbangkan berbagai unsur etika, moral, sosial, dan dimensi keagamaan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan menuju masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh. Nah, kemudian untuk penjelasan terakhir yaitu mengenai jenis instrumen keuangan syariah. Jadi, menurut Sri Nurhayati dan Wasilah pada tahun 2009, instrumen keuangan syariah itu dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu namanya akad investasi yang merupakan jenis akad ijarah dengan bentuk kontrak. Kemudian yang kedua itu ada namanya akad jual beli atau sewa menyewa, dan yang terakhir itu adalah akad lainnya. Baik, jadi dari materi yang telah saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa sistem keuangan syariah itu terkait erat dengan harta kekayaan. Akad transaksi serta transaksi diperbolehkan dan dilarang syariah. Menjaga harta bertujuan agar harta dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah Islam. Sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik dari harta kekayaan tersebut. Kemudian, memperoleh harta ini adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah. Kaidah fikih dari muamalah adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan atau dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.